kalau umat Islam mau beribadah kan beribadah saja, tanpa perlu harus menggunakan prasarana yang mengeluarkan banyak uang, akhirnya nantinya mengeluh seperti aduh lagi nggak ada uang, tapi harus mengeluarkan uang untuk itu gitu. Kalau Om Abhinamastu Namasidam, Om Sidir Astu Tat Astu Swaha, Om Swastiastu. Namaste bagi para pandit, Sampurasun bagi para hajar, Ongulun Basuki Langgeng bagi para dukun pandita Tengger, Om Tabea bagi para tetenaga, Rahayu 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 bagi para romo dan wasi Jawa. Para pemirsa Renungan Dharma yang berbahagia, kali ini kita akan bicara tentang tayangan yang viral di mana seorang gadis cantik yang namanya Komang Ayu menjadi seorang mualaf. Dan tentu menjadi seorang mualaf ataupun berpindah keyakinan merupakan sesuatu yang wajar dan merupakan hak asasi yang paling asasi. Tidak boleh ada orang protes untuk hal-hal seperti ini. Namun dalam sebuah pernyataannya, Komang Ayu mengatakan bahwa ketika Komang Ayu masih menganut ajaran Hindu, merasakan bahwa Hindu itu mahal. Hindu itu mahal. Mungkin juga dia merasakan ruwet, ya, sehingga dia mencari dan akhirnya menemukan yang dianggapnya mudah dan murah. Cukup beribadah dengan pakaian rapi, kemudian berwudu dan sholat. Nah, itu yang ditemukan. Nah, permasalahannya adalah tayangan-tayangan seperti ini akhirnya mengusik saya untuk memberikan sedikit komentar. Mengapa? Karena Komang Ayu di sana menyebutkan bahwa alasannya menjadi mualaf karena mahalnya Hindu itu. Nah, ini perlu saya jelaskan. Ya, tentu tidak salah apa yang disampaikan oleh Komang Ayu. Karena umumnya dalam masyarakat Hindu di Bali, pertama, seorang anak perempuan biasanya, ya, saya katakan biasanya, dibedakan dalam sebuah keluarga. Sehingga kalau ada misalnya anak gadisnya yang dengan enteng mengatakan akan meninggalkan Hindu, bagi keluarganya umumnya tidak dipermasalahkan. Artinya biasa-biasa saja, toh anak perempuan. Akhirnya juga nanti akan meninggalkan keluarga juga. Jadi tidak ada yang aneh begitu ya. Namun dalam kaitannya dengan Hindu, saya perlu menjelaskan karena pernyataan-pernyataan seperti yang dilontarkan oleh Komang Ayu ini tentu membuat umat Hindu pada umumnya gelisah, gerah. Gelisah, gerah, dan juga ada yang pasti yang tersinggung. Nah, untuk itu kita perlu menjelaskan seperti apa sih sebetulnya mahalnya Hindu itu sendiri. Nah, kita lihat dulu mengapa seorang Komang Ayu membuat pernyataan seperti ini. Ya, kita lihat dulu apa latar belakangnya. Nah, seorang pegiat dan pejuang Hindu yang menjadi ketua Yayasan Jaringan Hindu Nusantara, yaitu Pak Kanta Ajnana, mengatakan bahwa sesungguhnya yang mahal itu bukan agama Hindunya, bukan kegiatan keagamaan Hindunya yang mahal, tetapi adatnya yang mahal. Dan memang menurut beliau ini tidak mudah membedakan yang mana kegiatan adat, yang mana kegiatan agama. Nah, inilah kita perlu jeli. Nah, figur-figur seperti Komang Ayu ini memang di dalam melaksanakan kegiatan keagamaan selama ini patut diduga tidak merasakan nyaman, tidak merasakan adanya kemudahan-kemudahan, sehingga kata mahal itu menjadi semacam momok ya, semacam hantu bagi Komang Ayu. Akhirnya ketika dia menengok keluar, dia melihat, loh, ada yang lebih mudah, ada yang lebih murah,
tidak ruwet, tidak ribet, dan kemudian dia pun mungkin saja mendapat iming-iming. Akhirnya dia memutuskan untuk belajar, ya, terkait dengan keyakinan yang akan dianutnya kemudian. Nah, kemudian setelah belajar cukup lama dan dia siap, akhirnya terjadilah di mana dia mengucapkan syahadat. Dan itu dia ucapkan dengan lancar dalam tayangan ini. Ya, lancar sekali. Nah, memang kalau kita lihat, apa sih sesungguhnya yang terjadi? Kenapa ada figur seperti Komang Ayu yang melakukan hal ini? Dan juga saya yakin tidak hanya Komang Ayu yang begini, pasti ada orang-orang lain juga. Hanya mungkin tidak terpublikasikan, seperti halnya Komang Ayu sendiri. Ya, tentu ini juga kita harus mawas diri. Kita juga harus introspeksi diri. Jujur saja, apa sih yang salah dari para wikan di masyarakat Hindu, khususnya di Bali, sehingga hal-hal seperti ini seharusnya tidak akan terjadi. Ya, memang kita juga memahami bahwa masyarakat Hindu di Bali banyak yang dalam melaksanakan kegiatan keagamaannya diliputi oleh rasa takut. Ya, ini jujur saja, kita tidak usah menyangkal lah ya, tidak perlu disangkal ini. Jujur saja, kita sering melakukan kegiatan keagamaan dengan rasa takut salah, takut dikutuk oleh leluhur, istilahnya keponggor, ya, takut juga oleh tekanan lingkungan, desa adat. Nah, ini menyebabkan ketika orang-orang seperti Komang Ayu ini dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penganut Hindu, lalu ada unsur pemaksaan diri. Ya, dia memaksa diri. Karena apa? Rasa takut ini. Nah, ini rawan sebetulnya. Ya, ini rawan. Rasa takut dalam melaksanakan kegiatan keagamaan, khususnya Hindu, ini bisa berkembang dan menimbulkan trauma. Nah, untuk itu, pertama kepada para tokoh, saya hanya menyarankan barangkali hal-hal seperti ini perlu didiskusikan. Nah, untuk halnya pernyataan Komang Ayu yang mengatakan mahal, kita lihat dulu mahal seperti apa, di mana mahalnya, kenapa harus mahal. Nah, kegiatan keagamaan Hindu itu umumnya dipisahkan menjadi dua. Yang pertama adalah nitya karma puja yang bersifat rutin. Tentu yang bersifat rutin ini dilaksanakan di lingkungan rumah tangga, tidak di luar, di rumah lah yang setiap hari kita lakukan. Nah, kalau yang di rumah ini kita bisa kelola dengan baik, maka istilah mahal itu tidak akan muncul. Ya, lain halnya dengan pola yang kedua, naimitika karma puja. Ini lebih bersifat sosial, bersifat rame-rame. Namun ini tidak rutin. Sekali-sekali, mungkin hanya terkait dengan hari-hari suci keagamaan Hindu sendiri, yang mungkin 6 bulan sekali munculnya. Ya, seperti Galungan Kuningan dilaksanakan di pura, atau misalnya urusan fitrayatnya, ngaben misalnya, itu pun juga tidak rutin. Ya, tentu dengan tidak rutinnya ini memang akan muncul biaya-biaya, tapi itu kan ringan sebetulnya karena ketidakrutinan ini. Nah, kembali, pertama kita harus mengelola yang namanya nitya karma puja di lingkungan rumah tangga. Jangan kemudian jor-joran di rumah tangga, jor-joran untuk apa? Nah, untuk itu perlu dipahami bahwa sebetulnya Hindu sendiri punya pola yang menjadi pilihan. Yang mana yang mau dipilih? Mau yang sederhana? Mau yang medium, mau yang utama, silahkan. Nilai spiritualnya, nilai rohaninya sama. Tidak ada beda itu. Artinya apa? Dari nitya karma puja saja, kita sebetulnya tidak bisa bicara mahal. Sangat sederhana, sangat murah, asal jangan diliputi oleh ego. Jor-joran. Ingin menunjukkan kepada orang luar, wah saya di rumah tangga seperti ini. Bukan itu. Itu bukan esensi daripada sebuah kegiatan keagamaan Hindu. Bukan. Ya. Nah, yang kedua, masalah naimitika karma puja ini tentu ini kan terkait dengan urusannya desa adat.
Ya, dan tidak semua desa adat jor-joran di Bali, tidak semua. Ya, banyak sekali yang sudah punya pola yang sangat sederhana, namun secara rohani spiritual nilainya tinggi. Banyak, itu sudah banyak berubah. Ya, namun juga masih ada aja satu dua, masih ada saja satu dua yang ingin dilihat besar-besaran, semarak, akhirnya jor-joran. Ada, jujur saja, tidak usah disangkal ya, jujur saja. Tapi itu kan tidak semua. Maka sebetulnya kata mahal yang disampaikan oleh Komang Ayu ini mungkin sejauh ini kurang relevan lah. Kalau saya katakan kurang relevan kalau dikatakan semua itu mahal. Hanya yang menjadi masalah adalah bagaimanakah pendidikan agama Hindu di masyarakatnya Komang Ayu sejak Komang Ayu ini kecil, usia dini, sampai dengan dewasa. Seperti apa? Apakah benar sudah dilakukan pendidikan agama Hindu sesuai dengan ajaran Hindu? Bagaimana kaitannya dengan kegiatan Nitya Karma Puja dan Naimittika Karma Puja? Ini yang penting sebetulnya. Jadi apa? Pola pendidikan seorang anak Hindu sejak usia dini sampai dengan dewasa ini menjadi sebuah sorotan penting bagi kita sehingga tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti yang dilakukan oleh Komang Ayu ini. Ya, memang itu hak asasi, tetapi ingat, dalam ajaran Hindu beragama tidak hanya berbicara dengan atau dalam kegiatan keagamaan Hindu selama hidup. Tidak. Masih ada lanjutannya. Jadi, setelah mati sebetulnya, baru kita akan benar-benar tahu yang mana namanya kebenaran abadi, yang mana pula namanya pembenaran duniawi. Nah, ini menyangkut perjalanan jiwa seorang penganut Hindu, ya, kemana nanti arahnya? Ya, kemana arahnya? Karena apa? Dalam perjalanan jiwa penganut Hindu, dari banyak pengalaman bahwa tidak ada seorang pun penganut Hindu yang meninggalkan Hindu kemudian apapun alasannya, baik itu pria dan wanita. Ya, sekali lagi saya ulangi, tidak ada penganut Hindu baik pria dan wanita kemudian meninggalkan Hindu, akhirnya sang jiwa mengalami kedamaian. Tidak ada, tidak pernah ada. Sehingga apa? Beragama dalam Hindu harus dipahami tidak hanya melakukan kegiatan keagamaan Hindu selama hidup, namun juga kita harus berpikir jauh ke depan. Setelah mati bagaimana perjalanan jiwa kita? Apakah kita mau menderita berkepanjangan akibat dari meninggalkan Hindu? Dan akhirnya setelah mati kita merengek-rengek kemudian minta supaya disempurnakan kembali secara Hindu. Ini banyak terjadi, tidak perlu disangkal, tidak perlu diabaikan. Banyak sekali yang begini, ya. Jadi kembali, ada beberapa poin yang perlu dicatat dari seorang Komang Ayu yang telah memilih menjadi seorang mualaf. Karena, atau alasannya, Hindu itu mahal. Yang pertama, kita beragama kalau diselimuti oleh rasa takut, maka itu akan membuat kita goyah dalam melaksanakan ajaran Hindu. Yang kedua, khusus anak perempuan seharusnya tidak mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan anak laki-laki. Jangan kemudian mengatakan, anak perempuan besok juga dia meninggalkan rumah kok. Dia tidak perlu berurusan lagi dengan kewajiban rohaninya. Tidak perlu seperti itu. Tetap saja laki-laki dan perempuan sama. Atharva Veda mengatakan bahwa citranya Siwa, bayangkan, citranya Siwa, di sebelah kanan itu laki-laki, di sebelah kiri adalah perempuan. Artinya apa? Kesetaraan. Ini yang menjadi penyebab salah satunya kenapa banyak atau lebih banyak perempuan-perempuan Hindu
meninggalkan Hindu karena merasa mendapat perlakuan yang berbeda. Belum lagi dengan masalah-masalah lain, hilangnya hak waris misalnya, dan lain sebagainya. Nah, ini harus menjadi pertimbangan dari para wikan kita. Cobalah hentikan pernyataan-pernyataan ataupun juga pendapat-pendapat seperti ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pendidikan keagamaan Hindu sejak usia dini. Apakah itu di sekolah, apakah itu di masyarakat, apalagi di Bali, bahwa yang punya warga masyarakat Hindunya adalah desa adat. Mungkin, ya kalau boleh loh, saya sarankan jangan tersinggung. Para tokoh desa adat sudah mulai untuk mencari pola-pola sehingga tidak akan ada lagi anak perempuan yang meninggalkan Hindu dan akhirnya perjalanan jiwanya mengalami kendala atau hambatan. Ya kalau misalnya dia meninggalkan Hindu kemudian perjalanan jiwanya lancar-lancar saja, saya sih tidak bermasalah. Tidak perlu saya mengungkapkan ini semua. Tapi kalau bermasalah, ada tanggung jawab di sana. Ya, jadi 3 poin ini harus menjadi perhatian kita semua, termasuk saya juga. Ya, termasuk saya juga sebetulnya. Jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini. Atau misalnya ada seorang figur mengatakan begini, biarkan saja dia meninggalkan Hindu. Biarkan saja dia pengkhianat itu. Biarkan saja dia meninggalkan sesaji Bali. Biarkan saja dia meninggalkan Bantenan. Barang siapa yang meninggalkan Banten, dia seorang pengkhianat. Tunggu dulu. Justru yang menyebabkan orang itu meninggalkan Banten Bali, itulah sesungguhnya yang lebih pantas disebut sebagai pengkhianat. Nah, jadi para pemirsa Renungan Dharma yang berbahagia, ya, hal-hal seperti ini cukup kuat untuk menjadi sebuah perbincangan atau diskusi, dan kita harus mencari pola-pola baru bagaimana hal-hal seperti ini tidak terulang lagi. Nah, para pemirsa Renungan Dharma yang saya hormati, terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri penyampaian ini. Semoga bermanfaat dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih.